Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i was syuhada'i was sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, khususan ila musannifi hadzal kitab wa li muassisi hadzal ma'had syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Santri digital rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah jeda beberapa waktu dapat melanjutkan kembali dalam rangka mudawamati ta'allum. Semoga senantiasa diberi ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Meneruskan tentang wanita dinikahi karena ada 4 hal, yaitu karena kecantikannya, karena harta bendanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Dan diserukan untuk supaya lebih mementingkan agama, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya terkait dengan pilihan wanita dinikah karena 4 perkara itu termasuk masalah yang pertama. Adapun masalah yang kedua, di mana di dalam kita mencari pasangan, bagi yang belum mempunyai istri ini maksudnya, terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan. Namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektivitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya. Intinya, meskipun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, di mana wanita dinikahi karena 4 hal tadi, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. Sebab masalah selera adalah hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain. Nah, tentunya sebelum beranjak menuju ke jenjang pernikahan, bagi calon suami ini untuk melihat secara langsung
melihat secara langsung siapa? Ya calon istrinya. Supaya tidak merasa rugi di kemudian hari. Karena sifatnya pernikahan ini kan untuk selamanya. Dijaga keutuhannya, dijaga kelestariannya. Semoga pernikahan tersebut abadi. Walaupun toh dalam agama juga menganjurkan untuk pernikahan itu, atau bukannya menganjurkan tetapi memberikan apa ya, bagi seorang laki-laki itu kan boleh menikahi perempuan lebih daripada satu. Tapi ini bagi yang mempunyai sifat adil, mempunyai sifat yang bisa mengayomi terhadap istri-istrinya. Kalau tidak ya cukup satu saja. Satu ini sudah repot kok, kita dibikin repot kok. Apalagi dua atau bahkan lebih. Kalau contoh seperti hanya lilin. Lilin itu kalau yang hidup cuma satu, kita untuk menjaga daripada lilin itu supaya tidak padam karena ada angin, kita lebih mudah daripada lilin dua sekaligus. Kita menjaga kedua lilin tersebut agar supaya tidak padam semuanya, ini akan lebih sukar. Begitu juga dengan rumah tangga macam itu. Nah, sebelum daripada memasuki jenjang pernikahan, bagi seorang suami untuk supaya apa? Melihat secara langsung calon istri tersebut. Maka dulu pada zamannya Nabi, ada yang datang pada Nabi tentang masalah pernikahan tersebut, di mana Nabi bertanya pada orang tersebut, sudah dilihat belum calon istrinya itu? Belum lah, kalau belum ya dilihat dulu. Oke. Nah, ada hadis Nabi yang mengatakan begini, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khotaba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Idza khotaba nalika nglamar sapa ahadukum salah sira kabeh. Salah siji sira kabeh al mar'ata ing wong wadon. Fa in istata'a mongko lamun kuwasa sapa ahad ayang dura ing yen to ningali sapa ahad minha saking mar'ah ma ing perkara yad'uhu kang narik apa ma ing ahad ila nikahiha maring nikahi mar'ah aliyaf'al mongko agawe sapa ahad. Rawahu cerita ing hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud. Jadi melihat calon istri itu memang dianjurkan oleh Nabi. Melihat secara langsung, melihat sesuatu yang dimana sesuatu tersebut bisa datangkan perkara, dimana perkara tersebut sehingga menikahi perempuan tersebut. Lihat apa nyala wajahnya, atau telapak tangannya. Nah, kira-kira kalau memang sesuai dengan, ini sifatnya individu ya, masalah kecantikan kan individu. Jadi kadang-kadang wanita tersebut tidak cantik menurut orang lain, tetapi menurut calon suami cantik juga bisa. Relatif kan cantik itu. Relatif, jadi tidak bisa secara secara umum, secara aklamasi bahwa wanita itu cantik dan sebagainya. Nah, itu ada, tapi relatif juga. Kadang-kadang orang menilai
perempuan yang cantik sudah terkenal kecantikannya, tapi menurut dia tidak cantik juga bisa saja. Nah, jadi ini memang sudah menjadi anjuran Nabi untuk supaya apa? Melihat calon daripada istri agar supaya apa? Agar supaya kita tidak rugi di kemudian hari. Ada juga hadis yang mengatakan an Abi Hurairah anna nabiyya qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadzarta ilaiha. Pada waktu itu, ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi berkata pada seorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut hendak menikahi perempuan. Kemudian ditanya oleh Nabi, anadzarta ilaiha, apakah kamu sudah melihat perempuan tersebut? Qala, jawab si laki-laki tadi, la, belum. Qala, dijawab oleh Nabi, idhab, pergilah, fangdur, dan lihatlah ilaiha, pada perempuan tersebut. Nah, ini memang disuruh oleh Nabi untuk melihat daripada calon istri agar supaya tidak rugi di kemudian hari. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Banyak kekhilafan, kekurangan, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.